terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ketua RW 06, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah positif, Ustaznya nampaknya memang tak bisa datang untuk mengisi menjelang waktu subuh atau isra. Ada beberapa hadis yang membacakan. Ini bagi Bapak yang tidak mau tinggal silakan, tidak masalah. Bagi yang ada keperluan di rumah pun tidak masalah. Kita membaca seperti majelis ilmu, cuman bedanya duduk di atas mimbar. Kitab Bulughul Maram tentang bab kelengkapan kesopanan. Tadi sesaat kami baca ada beberapa hadis Nabi yang memang rutin kita dengarkan dari nasihat orang-orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asqala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqahu fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Muttafaqun alaih. Ini kalau kita dengar terjemahannya nih pasti ingat kita, sering kita dengar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, "Lihatlah orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu, karena hal itu lebih patut agar engkau sekalian tidak menganggap rendah nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu." Muttafaqun alaih. Ulangi. Lihatlah orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu, karena hal itu lebih patut agar engkau sekalian tidak menganggap rendah nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Muttafaqun alaih. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyakit hati kita ini adalah tak pandai bersyukur atas nikmat Allah. Dan salah satu yang menyebabkan kita tidak bersyukur kepada Allah adalah seringnya kita melihat ke atas. Tak bisa dipungkiri, bangun rumah, menengok rumah yang lebih besar. Mana pula dapat rumah yang lebih besar itu, jadi kita tak bersyukur. Umpamanya kita memiliki satu mobil, tengok orang yang punya 2 mobil, 3 mobil, tak juga bersyukur. Tengok anak orang yang sukses kuliahnya dan bekerja, tengok anak kita belum juga dapat pekerjaan, tak juga pandai bersyukur kepada Allah. Jadi bak kata-kata orang tua kita dulu, inilah dia rupanya. Jangan tengok ke atas, tengok ke bawah, supaya apa? Supaya bersyukur. Begitulah Rasulullah menasihati kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini nasihat ini tentu bagi kami yang menyampaikan dulu, karena mikrofon ini dekat kepada telinga kami. Jadi kalau Bapak dan Ibu insya Allah tak pula menggurui, lebih pandai bersyukur insya Allah. Kami yang muda mata ini, umur baru tampuk jagung kata orang, masih banyak beban kehidupan yang mesti dilalui. Mudah-mudahan pandai pula lah kami bersyukur insya Allah. Kemudian hadis berikutnya yang sering-sering kita dengar ini, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, "Apabila engkau bertiga, maka janganlah 2 orang berbisik tanpa menghiraukan yang lain." Sering dengar bu ya? Hingga engkau bergaul dengan manusia, karena yang demikian itu membuatnya susah. Muttafaqun alaih. Jadi kata-kata orang tua kita dulu, kalau bertiga kalian bercakap, jangan berbisik. Tinggalkan yang satu, berbisik berdua, itu tak baik. Rupanya memang Nabi menasihati kita melalui hadisnya, apabila engkau bertiga, maka janganlah 2 orang berbisik tanpa menghiraukan yang lain. Karena kenapa? Karena bisa membuat yang ketiga ini tersinggung. Jangan-jangan yang dibisikkan saya, katanya. Nah, ini ada kesopanannya ya. Rupanya nasihat-nasihat orang tua kita dahulu telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan tak berdalil nasihat
tua kita itu berdalil. Yang selanjutnya dari Ibn radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimur rajula min majlis summa yajlisu fi walakin tafassahu wa tawassau. Janganlah seseorang mengusir orang lain dari tempat duduknya, kemudian ia duduk di tempat tersebut. Namun berilah kelonggaran dan keluasan. Pernah mengalami seperti ini, Bu? Nah, ini biasa ya kan? Dalam suatu majelis sudah duduk rapat, lalu datanglah orang-orang katakanlah yang agak berbeda, yang mungkin kedudukannya pejabatkah dia dan segala macam. Lalu diusirnya orang-orang yang sudah duduk ini di tempat duduknya untuk memberikan tempat kepada yang baru. Pindah. Itu rupanya tak boleh. Inilah dalilnya. Janganlah seseorang mengusir orang lain dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempat orang yang diusir tadi. Namun berilah kelonggaran dan keluas. Jadi tak boleh. Kalau memang mau disediakan tempat, sedari awal disediakan tempat buat merek Presiden RI di tempat duduknya. Tak salah juga, boleh. Kalau memang kita mau menempatkan, katakan pejabat ini terlambat datang, atau orang-orang yang lain umpamanya, yang memang haruskan dia duduk di depan, ya, untuk menghindari yang seperti ini. Nanti datang, pindah, tak boleh. Kemudian terakhir, tak boleh lama-lama, kita pilih. Ini dia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah salam itu diucapkan yang muda kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, dan yang sedikit kepada yang banyak. Kita ulangi. Hendaklah salam itu diucapkan yang muda kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, dan yang sedikit kepada yang banyak. Muttafaqun alaih. Ada tambahan menurut riwayat Muslim, dan yang menaiki kendaraan kepada yang berjalan. Jadi kita dahulu kalau umpamanya berjalan melewati suatu kumpulan orang banyak, itu yang mengucapkan salam itu kan kita diajarkan kita yang berjalan yang sedikit ini. Atau kita naik motor, naik kendaraan, naik mobil, ada nampak orang yang berdiri di jalan umpamanya. Itu yang mengucapkan salam yang naik kendaraan. Ini yang menaiki kendaraan kepada yang berjalan. Anak muda kepada yang tua, memang anak muda dulu. Anak muda duluan yang mengucapkan salam kepada yang tua. Bukan nenek-nenek juga mengucapkan salam kepada yang muda. Pindah. Itu ada pin, ya. Jadi anak yang kita dulu kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak. Itu adab kesopanan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah beberapa hadis yang kita baca. Mudah-mudahan yang sedikit ini memang sudah sering kita amalkan, tapi setidaknya menguatkan kita untuk bahwasanya nasihat-nasihat orang-orang tua kita dahulu itu bukannya tak berdalil, cuma kita yang belum ketemu dengannya. Kita kan sibuk-sibuk nak mencari dalil, kan? Yang baik pun disampaikan, ditanya juga dalil. Inilah kira-kira salah satu bukti. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini mungkin yang dapat kami sampaikan pagi ini. Sebetulnya menunggu infak berjalan sebetulnya. Bukan. Tambah ya. Kata PSKM belum lagi naik ke atas. Kemudian ada yang menarik ini. Ini apabila seseorang, ini dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang di antara kamu memakai sandal, hendaklah ia mendahulukan kaki kanan
Dan apabila melepas, hendaklah ia mendahulukan kaki kiri. Jadi kaki kananlah yang pertama kali memakai sandal dan terakhir kali melepasnya. Ada aturannya, Bu. Kalau kita pakai sandal, pakai kaki kanan. Kalau melepas, dahulukan kaki kirinya. Jadi kalau pokoknya kaki kanan yang pertama memakai dan terakhir melepas sandal. Nah, ini hadis nabinya ada dari Ali radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Kemudian janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Nah, ini banyak nih kita lakukan. Minum sambil berdiri, tak sempat duduk. Ya. Termasuk yang menyampaikan ini kadang juga ada juga minum berdiri. Kalau nampak anak baru duduk. Mengajarkan anak. Kemudian, ini mungkin tak pernah kita dengar. Dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal, dan hendaklah ia memakai keduanya atau melepas keduanya. Hilang sandal satu, masuk buat cie kan? Rupanya tak boleh nih dikatakan. Janganlah seseorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal. Ini mungkin maksudnya berjalan dengan satu sandal yang sengaja. Ya, tapi kalau memang lewat sandal itu di masjid, tinggal satu, rumah di belakang pula kan, daripada kotor dua aja mungkin karena jarak dekat tak apalah. Tapi mungkin ini dengan sengaja memakai satu sandal, menyeret-nyeret satu sandal. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, beberapa hadis yang kita baca. Silakan lanjutkan dengan ibadah mandiri. Terakhir kami sampaikan, untuk gudang BSKM itu kami mencoba kemarin untuk merapikan Pak Ketua BSKM, dan setelah kami onggok barang-barang yang mau disortir itu di bagian tempat permainan TK, tempat korban kita kemarin Pak. Dan kemarin pagi setelah kami coba sortir mana yang mesti dimasukkan ke dalam lagi, dan yang patut dijual seperti kursi-kursi parah, ember-ember pecah, itu memang tak dapat diselamatkan lagi, terpaksa dijual sama anak-anak remaja kita, adik-adik kita, dan dapatlah uang terkumpul Rp100.000. Dijadikan untuk makan mereka kemarin. Dan masih ada beberapa kayu nampaknya yang kami pun mungkin membuangnya seperti kata Pak RW tadi, tak bisa pakai mobil pickup LPS Pak ya. Mungkin menjadikan bahan bakar mungkin bagi yang perlu silahkan diambil. Adapun ada mesin genset yang itu kita tarik kembali ke dalam insyaallah, karena tak tahu usahanya seperti apa, dan kita susun kembali nanti insyaallah. Ada meja pingpong 3 buah. Saya tak tahu apakah layak digunakan atau tidak. Bingung mau menempatkan di mana Pak meja pingpong. Kalau memang ada yang mengambil silahkanlah mungkin nanti. Tapi kalau tidak kami masukkan kembali, karena takut pula membuang sembarangan. Untuk karpet masjid yang lama kita, yang lama itu yang warna merah, mungkin ibu-ibu yang lama tinggal di sini ingat, itu memang kondisinya sudah, bulunya itu sudah rontok. Jadi sebagian dulu sudah diinfakkan ya Pak Dikijat ke desa lain, cuman sebagian tertahan. Itu kami cek kemarin, memang sudah sangat rontok, dan kami tanya biaya untuk kata salah seorang jemaah kita bisa itu dicuci, kemudian disedot, insyaallah kami kembali. Kita ingin infakkan ke tempat lain, tentu mesti dalam keadaan yang baik pula. Tak mungkin pula seperti itu kan kita infakkan supaya berjalan pahala wakafnya ini. Cuman kita tanya kemarin itu per satu gulung itu 70.000 biaya. Memang belum kita nego, tapi mungkin akan kita coba satu dulu nanti. Kita lihat seperti apa kondisinya setelah diujian ini. Kalau memang memungkinkan dan layak diinfakkan kembali, akan kita uji semuanya. Itu terpaksa kita masukkan kembali lagi. Berat ada 10 gulung lebih yang karpet-karpet lama itu. Itu mungkin perkembangan untuk RA kita. RA kita untuk tahun ajaran 2005-2026 ini Pak Ketua Yayasan, Pak RW, telah terdaftar sebanyak 41 anak. 41 anak insyaallah yang akan mengikuti tahun ajaran 2025 sampai 2026. Dan
SPP yang kita sampaikan kemarin memang drastis turunnya, hanya 150.000 per anak. Dari yang sebelumnya 200.000 kita turunkan menjadi 150.000. Kenapa kita buat demikian? Awalnya kami takut nih tercapai nggak targetnya, karena untuk gaji guru saja dengan angka 150.000 per anak itu kita mesti menyiapkan atau harus memiliki anak itu yang peserta didik itu sebanyak 37 anak. Itu untuk operasional guru, gaji guru saja. Dan alhamdulillah untuk satu anak ini memang sengaja kami turunkan karena memang mengingat banyak saudara-saudara kita di lingkungan sekitar masjid ini yang tak mampu menyekolahkan anaknya dalam pendidikan usia TK ini, usia dini ini dengan standar biaya yang sangat tinggi. Jadi kita memang coba menekan serendah mungkin dibandingkan sekolah-sekolah lainnya, dan insya Allah Tuhan akan menolong kita. Dan untuk guru kita 4 orang, dan insya Allah dari SPP yang dibayarkan nanti insya Allah akan terpenuhi gaji guru insya Allah. Dan memang kami mendesain kotak-kotak amal yang di dalam masjid ini, kebetulan masjid itu memang kita kotak-kotakan, ada remaja, ada TPQ, ada RA, macam untuk menunjang. Untuk operasional RA yang untuk investasi awal itu memang kita masih berhutang kepada dermawan kita yang menghibahkan apa namanya itu menggilirkan dananya untuk pendirian awal RA ini untuk fasilitas, dan memang masih berhutang. Itu catatannya ada di kami. Kalau bagi bapak dan ibu yang meringankan boleh menghubungi kami. Ini memang kami tidak share di grup WA karena dari si dermawan tersebut tidak usah ada. Ya begitu bapak dan ibu. Kami rasa itu perkembangan masjid kita ini juga menggembirakan, terutama anak-anak kita. Kalau anak-anak ini gampang diakomodir, cuma memang untuk menambah jumlah jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang ini memang agak luar biasa, agak kesulitan untuk masjid. Macam mana trik-trik dan metodenya lagi. Tapi insya Allah ya, artinya kami percaya dengan TPQ kita yang berjalan sekarang, anak didik kita yang telah kita bantu, bukan sekolah, dan kita bantu untuk mencarikan solusi pendidikan bagi orang tuanya yang kesulitan. Kita sudah ada yang mondok, ada si Kiki yang